Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Pemirsa, dalam suasana penuh kearifan lokal, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga kembali melantik dan menyerahkan surat keputusan (SK) kepada ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tahun anggaran 2024. Acara yang diwarnai oleh tarian tradisional Simalungun tersebut berlangsung di lapangan bola Dobana, Serbelawan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Di hadapan ribuan hadirin, Bupati Radiapoh Sinaga menyerahkan SK kepada lebih dari 930 orang tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan non-teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Bupati juga memberikan ucapan selamat serta penghargaan khusus kepada P3K yang telah mengabdi selama puluhan tahun dan mendekati masa pensiun. Bupati Radiapoh Sinaga menegaskan bahwa ini adalah bagian dari sejarah dalam masa kepemimpinannya, di mana Kabupaten Simalungun memperoleh kuota terbesar dalam perekrutan P3K di seluruh Indonesia. Beliau menekankan bahwa pencapaian ini tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras dari Dinas Pendidikan untuk melengkapi data pokok pendidikan serta kelengkapan database kabupaten. Naskah pelantikan bulan Juli tahun 2024. Saya Bupati Simalungun dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Selamat 17 Juli 2024, Radiapoh Hasiholan Sinaga Bupati Simalungun ditandatangani. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji menurut agama saudara-saudara? Bersedia. Secara agama apa? Islam, Kristen, Katolik. Untuk saudara-saudara Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh setia dan taat. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya, kepada bangsa dan negara, bahwa saya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Itu yang beragama Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya ucapkan tadi adalah yang sebenarnya. Sumpah termaksud
dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya. Amin. Dengarkan dan camkanlah firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus laksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadamu. Amin. Bab kedua ayat 1 dikatakan demikian. Berikanlah atau pemerintah apa yang seharusnya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Joni Saragih dalam laporannya menyampaikan bahwa pelantikan dan penyerahan SKP 3K ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kepmenpan RB Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, serta SK Bupati Simalungun tentang pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah buat putra putri Simalungun yang telah mendapatkan SK P3K, yang dimana beberapa rangkaian yang kita bagi nanti di 4 tempat. Karena kalau sekali kita melantik para pegawai kita ini tidak akan muat tempatnya, karena ada hampir mencapai 4.300 lebih. Jadi tentu hari ini di Kecamatan Teluk Batu Rangkar ini kita mengadakan pelantikan di sini sebanyak 936 orang. Jadi tentu ini merupakan membawa keberkahan ya buat pemerintah kabupaten khususnya, terutama dalam hal untuk peningkatan kesejahteraan ya. Karena dengan bertambahnya 4.300 orang, tentu juga bertambah juga uang yang masuk ke Kabupaten Simalungun itu hampir itu sekitar 240 miliar per bulan ya, per bulan. Berarti kalau per tahun ya sudah hampir mendekati 2,7 triliun per tahun ya. Tentu inilah beberapa multiplier efeknya yang bisa didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa dengan kita mendapatkan anugerah dan penghargaan dan SK ini, tentu juga kita minta kepada seluruh yang baru saja dilantik supaya bisa juga meningkatkan kinerjanya, bisa meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan khususnya di Kabupaten Simalungun. Itu harapan kita ke depan. Pak, tadi kan 2023, 2024, 2025 itu ada masa pensiun yang begitu banyaknya nanti. Untuk kedepannya, apakah ini akan ditambah kota untuk Kabupaten Simalungun? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian ya, bahwa diprediksi tahun 2009 ini ya, bahwa pegawai kita akan pensiun 2.900 orang. Lumayan banyak ya, Pak ya. Tentu ini juga merupakan sebuah proses yang harus kita buat kajiannya. Artinya permohonan kita terhadap pemerintah pusat, bagaimana kita untuk melengkapi kekurangan pegawaian ini dengan jumlah daripada pegawai kita yang sudah pensiun supaya minimal dia sinkron. Tadi sudah disampaikan hampir antara 600 sampai 700 orang pensiun setiap tahun. Tentu juga kita mengharapkan untuk kuota perekrutan di Kabupaten Simalungun juga harus minimal seperti itu ya. Karena secara umum juga keberadaan formasi kepegawaian di Kabupaten Simalungun juga masih sangat kurang ya. Termasuk juga di dinas kesehatan, termasuk di dinas pendapatan, demikian juga di sekretariat juga kita sangat kurang. Jadi artinya ke depan ini harapan kita bagaimana kita melengkapi database kita sebagai bahan kita untuk memberikan proposal terhadap pemerintah pusat dalam hal perekrutan untuk jumlah kuota pegawai di Kabupaten Simalungun ke depan. Pak,
ada tambahan lagi nih. Ini kan akan butuh anggaran yang cukup besar. Artinya belanja pegawai yang cukup besar. Hampir 70% anggaran APBD itu disedot untuk belanja pegawai. Untuk menyikapi ini, artinya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Simalungun, seperti apa nanti rencana yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Simalungun? Juga kita sudah melakukan komunikasi ya dengan Menpan RB, tentu juga dari Kementerian Keuangan. Ya. Tentu juga dengan pertambahan kepegawaian kita juga meminta pertambahan untuk dana alokasi umum ya, untuk gaji sesuai dengan jumlah pegawai yang dilatih atau yang kita perekrutan di tahun ini sebanyak 4.300. Tentu PAD Kabupaten Simalungun tidak akan mampu untuk bisa mencukupkan kebutuhan gaji daripada 4.300 orang. Dan ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Keuangan, dan hal ini juga sudah disikapi, dan pemerintah pusat memang sudah memberikan anggarannya khusus untuk penggajian untuk yang P3K. Dan ini ada saya tambahkan. Oh ya. Sebagaimana kita ketahui, tahun ini kan tahun politik. Ya. Dan kita juga sudah belajar ya dari pesta demokrasi tingkat lokal, seperti kalau di Simalungun namanya Pilpanak ya. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Harapan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun di perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan nanti di November ya 2024 ini 27 November ya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Simalungun, mari kita menyikapi pesta ini dengan penuh kebahagiaan. Riang gembira Pak ya, riang gembira Pak ya. Jangan dengan berita-berita hoax ya. Berita-berita yang tidak benar. Apalagi berita-berita yang membuat ujaran kebencian, sara. Saya minta apa yang sudah dijaga, dirawat para pendahulu kita, nenek moyang kita di Kabupaten Simalungun, jangan kita mau ini, jangan kita mau dipecah oleh siapapun namanya. Simalungun, kondisi Simalungun adalah harga mati buat kita demi untuk kebersamaan dan kenyamanan kita di Simalungun. Baik, terima kasih. Dari 4.395 orang itu ada 2 orang yang meninggal, 1 tenaga kesehatan dan 1 orang tenaga guru. Kemudian ada 2 orang dia tidak melanjutkan pengadministrasian karena ikut suami pindah ke daerah lain. Kemudian ada 1 orang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana yang sudah diajukan, dan itu sudah diinformasikan kepada yang bersangkutan dan sudah diterima. Seperti itu dia Pak ya. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Horas. Siap.